Halo rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan memaparkan mengenai objek hukum internasional. Dimulai dari saya sendiri, Putri Adrisi Bagariang, yang akan menjelaskan mengenai pengertian dari objek hukum internasional itu sendiri. Pengertian daripada objek hukum internasional adalah pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan atau dibahas dalam hukum internasional. Namun, kawasan geografis suatu negara atau defined territory juga dapat dikatakan sebagai objek hukum internasional, dikarenakan sifat objek hukum internasional yang hanya bias dikenai kewajiban tanpa bias menuntut haknya. Objek hukum merupakan sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi suatu pokok hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum. Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan rekan saya sebelumnya, adapun contoh-contoh objek hukum internasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum internasional hak asasi manusia. Hukum internasional hak asasi manusia adalah semua norma hukum internasional yang ditunjukkan untuk menjamin perlindungan terhadap pribadi atau individu. Yang kedua, hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional adalah semua norma hukum internasional yang bertujuan memberi perlindungan pada saat timbul konflik bersenjata bukan internasional kepada anggota pasukan tempur yang tidak bisa lagi menjalankan tugasnya lagi, atau orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. Yang ketiga, ada hukum kejahatan terhadap kemanusiaan atau massa. Istilah ini dikeluarkan oleh pengadilan Nuremberg untuk perbuatan kejam Nazi Jerman terhadap warga negaranya sendiri. Namun, dewasa ini genosida atau pembunuhan massal di latar belakangi kebencian terhadap etnis suku tertentu juga termasuk ke dalam hukum ini. Perkenalkan, nama saya Gifarida Famaliki Sirega, melanjutkan dari materi sebelumnya bahwa objek hukum internasional dapat berubah disebabkan dunia global dan internasional yang bersifat dinamis, sehingga tindak lanjut dari hukum internasional itu sendiri akan berubah mengikuti arus perkembangan zaman dan permasalahan baru yang akan timbul dalam hubungan internasional ke depannya. Seperti permasalahan yang terbaru saya baca di internet, yakni kasus perampokan kapal-kapal laut di Somalia. Kasus ini menyebabkan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengeluarkan resolusi agar kejadian ini tidak terulang kembali. Objek hukum internasional dapat hilang. Objek hukum internasional telah disebutkan oleh rekan saya bahwa wilayah geografis termasuk di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Gloria Almaletea. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Saya mencoba menghubungkan dengan kepulauan yang berada di sebelah timur laut Australia. Pulau-pulau yang kebanyakan tak berpenghuni, sehingga dijadikan oleh Prancis sebagai ajang uji coba nuklir mereka. Sehingga dampak dari uji coba ini adalah hilangnya atau tenggelamnya pulau tersebut. Dalam hal lain, kasus perebutan Pulau Malvinas atau Falkland juga dapat dijadikan referensi sebagai hilangnya objek internasional. Pulau Malvinas adalah pulau yang mulanya milik Argentina. Namun, Inggris mengklaim pulau tersebut sehingga menyebabkan terjadinya perang di mana Argentina kalah dan harus merelakan hilangnya pulau tersebut dari peta geografis wilayah Argentina. Nama saya Salsabila Hudiana Nintansari, melanjutkan dari materi sebelumnya bahwa objek dari hukum internasional ialah badan hukum internasional, yaitu negara dan organisasi internasional. Hubungan yang terjalin antara badan hukum internasional adalah hubungan internasional dalam artian bukan dalam skup wilayah tertentu. Ia merupakan hubungan luar negeri yang melewati batas teritorial dan geografis negara. Berlainan dengan hukum negara yang hanya mengatur hubungan dalam negeri, kaidah hukum internasional ialah kaidah wajib. Seperti layaknya semua kaidah hukum, dan ini yang membedakan antara hukum internasional dengan kaidah internasional yang berlaku di negara tanpa memiliki sifat wajib seperti life, service, dan adat kebiasaan internasional. Oleh karena itu, hukum internasional harus senantiasa dikawal oleh semua negara, sehingga praktek hukum yang dilakukan oleh semua negara di dunia ini berlandaskan pada keadilan dan kemanusiaan.